Pria biru ini sedang menyentuh rantai besi. Tiba-tiba pemandangan aneh terjadi. Rantai besi itu tiba-tiba menjadi memerah dan terbakar. Monyet ini dipukuli olehnya setiap hari. Gua ini muncul 50.000 tahun yang lalu. Monyet ini memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Itu tidak bisa tahan lagi sampai hari ini. Pria biru, ayo berlatih membunuhnya. Kakak datang ke sini dengan mangkuk Tathagata yang pecah. Dia melambai. Mangkuk tiba-tiba mengembang seketika. Cahaya Buddha menyinari monyet. Jiwa monyet tersedot keluar dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali. Sedot kuatnya memecahkan segel. Pada titik ini monyet itu juga merasakan dekatnya kematian. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Itu juga tidak bisa keluar dari jangkauan jiwa yang hancur. Pada saat yang genting, seorang pria tiba-tiba melangkah maju. Dia memblokir monyet itu dengan tubuhnya sendiri. Jiwanya segera ditarik keluar. Kemudian jiwanya secara alami tersedot ke dalam mangkuk. Pada saat ini, mangkuk pemecah jiwa Buddha juga telah habis kekuatannya. Mangkuk itu jatuh ke tangan monyet. Monyet itu tidak percaya apa yang terjadi. Pria itu akan mati hanya karena itu. Kedua pria aneh itu tidak bisa membunuh monyet itu. Mereka berencana untuk menyelinap ke tempat lain. Namun sebelum pergi, keduanya menoleh. Monyet itu terbang langsung dari belakang. Hanya tendangan monyet. Kekuatan itu telah menyerap seluruh tubuh dua pria mengerikan itu. Ledakan itu kemudian berubah menjadi abu. Monyet itu melihat mangkuk pemecah jiwa di tangannya. Itu ingin memenuhi keinginannya. Dalam sekejap mata itu berubah menjadi dewa gunung dan keluar ke dunia. Dia menyelamatkan wanita yang tergantung di dinding. Saat ini orang-orang menderita akibat kerusakan dunia iblis. Ketika mereka melihatnya lagi, semua orang benar-benar bahagia. Dia bahkan mengatakan kejayaan masa lalu. Seorang pria tidak tahan dan meninju tepat di wajahnya. Tetapi kecepatan monyet sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Monyet secara acak mengambil tiang dari tanah. Dia memukul leher iblis dengan keras. Pria itu terbang langsung ke langit. Putri istana kekaisaran tidak bisa melihat langsung ke tempat kejadian. Monyet merasa tidak enak badan ketika kedua pria itu menyiksanya. Ternyata dia berbalik begitu cepat sehingga dia pingsan. Tiba-tiba tiga monster lainnya tiba-tiba mendarat. Kekuatan badai dan guntur mengelilinginya. Monyet tidak peduli dan berpura-pura dia baik-baik saja. Dia segera terbang dan memukul mereka masing-masing secara berurutan. Setiap kali tiang naik, seseorang akan terhempas. Beberapa menit kemudian, tiga setan angin dan hujan. Guntur semua menghilang. Tapi ini belum berakhir. Sang putri berpindah tempat dan memukul di depannya. Lalu dia mengayunkan pedangnya dan menebas monyet itu. Dia juga memukul sang putri dengan tongkat. Beberapa detik kemudian, sang putri menantangnya 1v1. Dia terbang langsung ke langit dan menendangnya dengan satu kaki. Kemudian dia menggunakan trik lain. Sang putri mendekati monyet itu selangkah demi selangkah. Monyet tidak berani lengah lagi. Dia juga tidak ingin menyakiti sang putri. Dia hanya melakukan serangan balik dengan lemah. Tapi kemudian dia memukul sang putri dengan paksa. Beberapa menit kemudian, sang putri melihat ada yang tidak beres, jadi dia berbalik dan lari. Tetapi monyet itu tidak membiarkannya kabur. Monyet itu langsung berteriak, "Ayo awan gelap segera muncul." Monyet memanggil transportasinya beberapa kali berturut-turut. Tapi tidak ada respon sama sekali. Ternyata saat dia melintasi kerajaan dan kembali ke dunia manusia, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Monyet membuat kerajaan melawannya. Untuk alasan ini untuk membantunya. Bodhisattva Tibet di pegunungan yang dalam. Bodhisattva bergabung dengan murid-muridnya. Mereka ingin monyet itu menghindari hukuman kerajaan itu. Setelah keluar, kekuatan monyet telah hilang sama sekali. Tapi kekuatan bocah itu masih ada. Bocah itu ingin mewariskan kekuatannya kepada monyet itu.